Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Majensa? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Majensa, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengungkap mitos tebu ireng dalam dunia spiritual yang dipercaya mampu menolak santet, guna-guna, gangguan ilmu hitam, dan pelancar usaha jika ditanam di depan rumah Anda. Tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan komentar. Terima kasih. Sahabat Majensa, keberadaan hal-hal gaib, seperti ilmu hitam hingga makhluk halus adalah sesuatu yang dekat dan melekat dengan kehidupan manusia. Salah satu ilmu hitam yang paling populer di Indonesia adalah santet, yang bertujuan untuk mencelakai orang secara jarak jauh dengan bantuan makhluk halus atau benda gaib. Beragam cara yang diyakini bisa menangkal santet, hingga kehadiran makhluk halus yang mengganggu, salah satunya adalah melalui tanaman tebu ireng. Bagi sebagian masyarakat Jawa, menanam tanaman penangkal ilmu hitam, seperti santet, guna-guna, teluh, serta gangguan mistis lain, yang masih dilakukan hingga sekarang. Menurut primbon Jawa kuno, tanaman tebu ireng yang ditanam di pekarangan atau halaman rumah, bisa berfungsi sebagai penangkal energi negatif. Tebu ireng atau tebu wulung, bukanlah tanaman tebu yang sering ditemukan di ladang, melainkan tebu yang tumbuh liar di hutan, atau pegunungan. Tebu ireng umumnya berwarna gelap, biru gelap, merah tua, dan daunnya juga berwarna gelap. Tebu ireng juga dipercaya dapat membawa keberuntungan dan keselamatan bagi pemiliknya. Posisi terbaik menanam pohon tebu ireng adalah di halaman depan rumah Anda. Cara menanam tebu ireng adalah dengan memotong batangnya menjadi beberapa bagian dan menancapkannya di tanah. Tebu ireng akan tumbuh dengan cepat dan mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Sahabat Majensa, menurut kepercayaan spiritual Jawa, manfaat lain dari tebu ireng adalah dapat menarik keberuntungan, kelancaran rezeki, dan perlindungan perjalanan. Memiliki daya tarik alam gaib positif. Tebu ireng dipercaya memiliki aura magnetik yang mampu menarik energi baik dari alam gaib. Energi ini selaras dengan rezeki dan keberuntungan, terutama jika ditanam atau ditempatkan di area rumah atau tempat usaha. Penolak energi negatif penghalang rezeki. Selain menarik energi baik, tebu ireng juga diyakini menangkal energi buruk, seperti aura iri hati dari orang sekitar Anda. Selain itu, dipercaya mampu menjadi penghalang gangguan gaib, yang membuat usaha selalu gagal. Mampu menangkal sihir pemiskinan, ilmu sirap rezeki. Sehingganya, keberadaan tanaman tebu ireng diyakini dapat menjadi media yang membuat jalur rezeki pemiliknya menjadi lebih lancar dan bebas halangan. Mengaktifkan aura kekayaan. Sebagian spiritualis menyarankan membawa potongan kecil tebu ireng yang telah diritualkan sebagai jimat keberuntungan. Tebu ireng dipercaya bisa mengaktifkan cakra rezeki atau pusering jagat seseorang. Pelindung perjalanan. Orang zaman dulu percaya bahwa tebu ireng atau tebu wulung memiliki peran sebagai pelindung perjalanan lelungan, menurut laku spiritual Jawa. Dalam pandangan leluhur, tebu ireng merupakan satelit penyerapan bahaya, entah bersifat psikologis spiritual, ataupun murni ritual budaya. Praktik ini telah menanamkan keyakinan bahwa perjalanan tanpa proteksi batin, ibarat kapal tanpa jangkar. Selama niatnya baik, tebu ireng dipercaya menjadi palang pintu yang memperhalus jalan dan menjaga keselamatan. Caranya adalah, daun tebu ireng diserat halus lalu dikeringkan, kemudian dijahit tipis ke dalam kain putih dan masukkan dalam dompet Anda, atau diselipkan di dashboard mobil. Hal ini bertujuan agar terhindar sial, menolak gangguan jin penunggu jalan sunyi, menguatkan langkah agar tak hilang arah. Tebu ireng sebagai media penjaga kelancaran usaha. Menurut primbon,
Keberadaan tebu ireng dipercaya mampu melindungi tempat usaha, menjaga kelancaran usaha, menjadi magnet kemakmuran, dan merawat rezeki agar terus mengalir. Caranya adalah, rebuslah 5 ruas batang tebu ireng dengan air secukupnya. Dengan ditambahkan daun pandan wangi atau daun kelor. Kemudian, air rebusan tersebut disiramkan di lantai toko setiap malam Jumat Kliwon. Hal ini bertujuan menjaga lapak tetap ramai, menetralkan sisa energi negatif pelanggan. Yang tidak boleh terlupakan adalah berdoa sebelum melakukan ritual sederhana tersebut. Memohonlah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar selalu diberikan keselamatan, kemakmuran, dan kemajuan usaha yang sedang Anda jalani. Simbol kesuburan dan kemakmuran. Tebu adalah lambang hasil bumi dan kemakmuran. Dalam spiritual Jawa, tebu ireng yang tumbuh subur diyakini mempercepat aliran rezeki pemiliknya, khususnya jika dirawat dengan niat baik dan doa-doa tertentu. Cara menggunakan tebu ireng untuk menarik rezeki. Tanamlah tebu ireng di depan rumah, warung, atau depan tempat usaha Anda. Letakkan di sisi kiri atau kanan, pintu masuk sebagai penarik rezeki, dan tameng energi negatif. Hindari menanam tebu ireng secara terbalik, atau di tempat kotor. Bagi yang muslim, saat akan menanam atau menyiramkan air rebusan tebu ireng, jangan lupa untuk membacakan doa pembuka rezeki, misalnya membaca surat Al-Waqiah sebanyak 3 kali. Dijadikan jimat dagangan. Batang kecil tebu ireng dikeringkan dan dibungkus kain putih, disimpan di laci kasir atau dekat uang masuk. Sahabat Majensa, dalam kearifan lokal, tebu ireng bukan sekadar tanaman, melainkan jembatan spiritual antara manusia dan alam energi rezeki. Saat digunakan dengan niat tulus, penghormatan, dan selaras dengan alam, tebu ireng diyakini menjadi pembuka pintu-pintu keberuntungan yang besar. Sahabat Majensa, sebagai umat muslim, dilarang untuk mempercayai sesuatu melebihi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikhawatirkan kita akan terjerumus dalam perbuatan syirik, yang merupakan dosa besar. Di antara bahaya kesyirikan, yang membuatnya menjadi perkara paling berbahaya bagi setiap manusia, adalah bahwa orang yang meninggal dalam keadaan membawa dosa selain syirik, maka bisa jadi Allah atsab atau bisa jadi Allah ampuni. Adapun dosa syirik, maka tidak Allah ampuni. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh, ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.